Halo, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam buat semuanya ya, sahabat Dokter Gigi Channel. Saat ini kita akan mempelajari tentang skala data atau skala pengukuran. Materi tentang skala data ini kita pelajari dalam modul metodologi penelitian dan statistika kesehatan dasar. Jadi ini diberikan pada mahasiswa semester 7 di program studi pendidikan dokter gigi Fakultas Kedokteran Universitas Samratulangi. Lah, mahasiswa kedokteran gigi belajar metodologi penelitian juga? Iya. Jadi, untuk mendapatkan gelar dokter gigi, seorang mahasiswa itu harus menempuh dua jenjang ya. Yang pertama yaitu tahap akademik, ini preklinik ya, sekitar kurang lebih 3,5 sampai 4 tahun untuk mencapai gelar sarjana kedokteran gigi. Jadi di wisuda dapat gelar sarjana kedokteran gigi. Dan sebelum itu harus menempuh juga mata kuliah skripsi, menyusun karya ilmiah. Makanya dipelajari tentang skala data dalam modul metodologi penelitian ini. Nah, lanjut tadi setelah mahasiswa mencapai gelar sarjana kedokteran gigi, itu selanjutnya harus menempuh jenjang profesi sekitar 2 tahun. Setelah itu baru didapatkan gelar dokter gigi. Nah, itu sekilas aja ya tentang pendidikan di kedokteran gigi. Nah, kita lanjut ini mengenai skala data. Kenapa kita penting untuk mengetahui atau mengenal skala data yang kita miliki kalau misalnya kita mau melakukan penelitian? Nah, itu karena skala data ini, jenis data, kita harus tahu karena sangat penting dalam statistika. Ini berhubungan dengan analisis atau uji yang akan kita gunakan. Jadi ada beberapa analisis statistik itu mensyaratkan skala data tertentu. Jadi kalau misalnya skala datanya tidak relevan dengan analisis yang digunakan, itu hasil yang diperoleh itu tidak akan sah. Jadi kita harus mengenal skala data ini, karena itu bisa menentukan jenis uji, jenis analisis yang akan kita gunakan untuk mengolah dan menganalisis data. Nah, untuk pembagian jenis skala data atau skala pengukuran itu terbagi menjadi 2, yaitu skala kategorik dan juga skala nominal. Nah, di sini skala nominal dan ordinal itu disebut dengan variabel kategorik ya. Karena variabel ini, nominal dan ordinal, mempunyai kategori variabel, sedangkan variabel skala interval dan juga rasio disebut dengan skala atau variabel numerik, karena variabel tersebut tidak mempunyai kategori variabel. Nah, untuk lebih detailnya kita akan bahas satu-satu ya, mengenai variabel ini, skala ini nominal, ordinal, interval, dan juga rasio. Yang pertama yaitu skala nominal. Ini merupakan variabel nominal ya, merupakan variabel dengan skala yang paling sederhana, yang paling rendah, karena fungsinya itu hanya untuk menggolongkan data, membedakan data, atau untuk memberi label. Jadi variabel nominal ini mempunyai kategori yang sederajat atau tidak bertingkat. Nah, contohnya adalah jenis kelamin, lalu agama, asal sekolah, status pernikahan ya, itu semua masuk di skala nominal. Nah, sahabat Dokter Gigi Channel, pada pengolahan dan analisis data variabel dengan skala nominal ini kita berikan kode berupa angka-angka. Misalnya saja untuk jenis kelamin ya, laki-laki kita berikan kode 1, lalu perempuan kita berikan kode 2. Nah,
kode-kode ini, laki-laki 1 dan perempuan 2, itu hanya merupakan label ya, hanya sebagai label untuk membedakan laki-laki dan perempuan, tapi tidak menunjukkan apapun. Kita tidak bisa mengatakan bahwa oh, perempuan itu 2 kali dari laki-laki. Kita tidak bisa mengatakan seperti itu ya. Jadi ini angka-angka 1 dan 2 hanya sebagai label saja. Nah, demikian pula kalau misalnya perempuan kita kasih kode 1, sedangkan laki-laki kita kasih kode 2. Nah, kita tidak bisa mengatakan bahwa laki-laki 2 kali lebih dari perempuan. Ini maknanya tidak akan berubah ya. Ini cuman pengkodean atau pelabelan saja. Jadi tidak bermakna apa-apa 1 dan 2, kode-kode 1 dan 2 pada skala nominal ini. Lalu berikutnya kita masuk ke skala ordinal. Yang kedua ini setelah skala nominal tadi. Nah, skala ordinal ini hampir sama dengan skala nominal, tetapi untuk membedakan, kalau skala ordinal itu sudah mempunyai urutan tingkatan, jadi dia tidak sederajat ya, bertingkat. Sebagai contoh adalah tingkat pendidikan, pendidikan rendah, menengah, tinggi, klasifikasi kadar kolesterol rendah, normal, tinggi, klasifikasi indeks massa tubuh, OHIS, kebersihan gigi dan mulut ya, diklasifikasikan menjadi baik, sedang, buruk, atau sikap individu terhadap sesuatu. Sangat setuju, setuju, netral, tidak setuju, sangat setuju. Ini semua contoh-contoh variabel yang masuk dalam skala ordinal. Nah, berikutnya kita masuk ke skala interval. Skala interval ini masuk di dalam skala numerik. Nama lainnya yaitu skala selang, karena berselang ya, ada jarak. Nah, skala interval ini selain dimaksudkan untuk membedakan, juga ada tingkatannya. Lalu ada jarak yang pasti antara satu kategori dengan kategori yang lainnya. Dan nilai data memiliki jarak yang terdefinisi dengan baik di antara mereka. Tetapi ini tidak ada hubungan rasio ya, bukan hubungan rasio. Jadi kita tidak bisa melakukan perbandingan pada variabel dengan skala interval. Nah, ciri utamanya dari skala interval ini tidak ada atau tidak mempunyai nilai nol mutlak atau titik dasar nol mutlak, itu tidak ada. Contohnya yaitu misalnya tingkatan kelas. Jadi misalnya murid kelas 10 itu sudah belajar 1 tahun lebih lama dibanding dengan murid kelas 9. Lalu murid kelas 9 sudah belajar 1 tahun lebih lama dari murid kelas 8, begitu seterusnya. Tetapi kita tidak bisa mengatakan, tidak berarti bahwa seorang siswa kelas 10 itu 2 kali lebih berpengetahuan dibanding siswa kelas 5. Kita tidak bisa mengatakan demikian ya. Contoh lain adalah suhu badan. Nah, pada pengukuran suhu ini, suhu 0 itu tidak berarti bahwa tidak mempunyai suhu ya. Makanya dikatakan tidak mempunyai atau memiliki nilai nol mutlak pada skala interval. Lalu berikutnya kita masuk ke skala rasio ya. Ini juga masuk di skala numerik. Ini merupakan skala pengukuran yang tertinggi. Jadi bisa membedakan, kemudian mempunyai tingkatan yang jaraknya pasti, memiliki interval yang sama antara 2 nilai yang berurutan. Nah, kalau tadi skala interval tidak mempunyai nol mutlak, maka di skala rasio ini mempunyai nilai nol mutlak, dan skala rasio ini bisa dibandingkan ya, karena mempunyai nilai dasar nol mutlak. Contohnya adalah berat badan, lalu ada tinggi badan, kadar gula darah, kadar kolesterol ya. Bedakan ya, kalau skala rasio itu berupa angka, jadi ini misalnya kadar kolesterol. Mungkin tadi ada yang bilang tadi di sana ada juga tentang kolesterol ya di ordinal ya, disebutkan. Jadi kita balik lagi. Nah, ini di ordinal. Ini klasifikasi kadar kolesterol ya. Ada rendah, normal, tinggi. Itu masuk skala ordinal. Tetapi kalau skala rasio itu nilainya, kadarnya, kadar kolesterol.
berupa angka itu masuk di skala rasio. Jadi bedakan kalau misalnya klasifikasinya sedang, normal, tinggi itu masuk di ordinal, sedangkan kalau nilai atau kadarnya itu masuk di skala rasio. Demikian juga dengan tinggi badan atau berat badan. Tidak ada kan tinggi badan kok 0 cm, berat badan 0, cm, berarti itu tidak ada. Makanya ini mempunyai nilai 0 mutlak, jadi bisa dibandingkan. Nah, untuk lebih ringkasnya tentang keempat skala data ini, skala pengukuran data ini, kita bisa lihat pada tabel berikut ini ya. Di sini kita lihat ada kolom data, kategorik dengan numerik. Kategorik terdiri dari nominal dan juga ordinal. Numerik terdiri dari interval dan juga rasio. Nominal itu bisa membedakan, menggolongkan, tetapi tidak ada urutan tingkatan, tidak memiliki interval yang sama, dan juga tidak bisa membandingkan. Lalu skala ordinal itu bisa membedakan, menggolongkan, ada juga urutan tingkatan tetapi tidak memiliki interval yang sama dan tidak bisa dibandingkan. Lalu skala interval yang masuk di skala numerik itu bisa membedakan, ada urutan tingkatan, memiliki interval yang sama tetapi tidak dapat dibandingkan. Nah, skala rasio bisa membedakan, ada urutan, memiliki interval yang sama dan juga dapat dibandingkan. Itu lebih ringkasnya ya. Nah, untuk melakukan pengolahan dan analisis data, salah satu program yang paling banyak digunakan yaitu SPSS. Jadi Statistical Product and Service Solution. Itu sekarang singkatannya ya. Kalau dulu sebelumnya itu singkatan dari Statistical Package for Social Science ya. Nah, kalau lambang dari skala-skala yang sudah disebutkan tadi, nominal, ordinal, interval, dan rasio pada SPSS ini, untuk skala rasio itu dilambangkan dengan sebuah penggaris. Ini ya di tengah ya gambarnya, penggaris tertulis scale. Jadi kalau di SPSS, variabel dengan skala interval dan rasio itu tidak dibedakan. Simbolnya, lambangnya satu, yaitu penggaris. Sedangkan variabel ordinal, skala ordinal itu dilambangkan dengan suatu tangga bertingkat. Ini ya, skala ordinal. Ini menunjukkan bahwa kategori dalam variabel ordinal itu tidak sederajat. Maka variabel nominal dilambangkan dengan bulatan-bulatan bola seperti ini ya. Bulatan bola karena menunjukkan bahwa variabel yang masuk dalam skala nominal ini merupakan variabel yang sederajat. Jadi tidak ada tingkatan ada yang lebih tinggi dari yang ini yang lain ya. Nah, sahabat Dokter Gigi Channel, kita juga bisa melakukan perubahan dari satu skala data ke skala data yang lain. Kenapa perlu dirubah-rubah? Kan sudah ada datanya. Ngapain ya repot-repot dirubah? Nah, perubahan data dari satu skala ke skala lain ini biasanya kita perlu lakukan. Kalau misalnya kita mau melakukan penggabungan sel karena ada analisis atau uji tertentu yang mensyaratkan suatu data, harus data numerik, harus data ordinal. Misalnya kalau misalnya mau melakukan uji parametrik, itu datanya harus numerik ya. Atau kalau uji chi-square, datanya harus nominal. Jadi kita bisa melakukan perubahan dari satu skala data ke skala data yang lain. Nah, sebagai contoh ini ya, indeks massa tubuh yang rumusnya berat badan dibagi tinggi badan kuadrat ya. Ini mendapatkan hasil seperti ini. Misalnya 18, 24,5, 29. Nah, angka-angka ini kalau kita mau pakai itu masuk di skala numerik ya. Skala rasio lebih tepatnya. Nah, kalau misalnya kita mau mengolah data, lalu kita mau melakukan perubahan ke kategorik, skala kategorik yaitu ordinal, 18 ini, nilai 18 termasuk di kategori berat badan kurang, 24,5 termasuk normal. Nah, kalau kita menggunakan klasifikasi status gizi ini dari IMT, berat badan kurang, normal, overweight, obesitas kelas 1, kelas 2, dan kelas 3 ini masuk di
skala ordinal, kategori ya, jadi bukan numerik lagi. Nah, kalau misalnya kita mau transform lagi data ini menjadi normal dan tidak normal. Jadi misalnya berat badan kurang, kemudian overweight dan obesitas, ini semua kita masukkan ke kategori tidak normal. Dan yang status gizi normal itu sendiri kita masukkan di kategori normal. Jadi terdiri dari dua ya, normal dan tidak normal. Nah, kategori normal dan tidak normal ini masuk di skala nominal. Nah, demikian video kali ini mengenai skala data atau skala pengukuran data. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa, bye-bye.